Kaum Alawiyin, termasuk Ba'alawi di Hadramaut, Yaman, mengklaim sebagai keturunan Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yang merupakan keturunan dari Imam Ali Zainal Abidin, cucu Sayyidina Husain bin Ali. Namun ada sebagian pihak yang mempertanyakan keabsahan nasab ini, terutama dari kalangan kritikus yang menganggap ada kemungkinan penyimpangan atau klaim yang tidak bisa diverifikasi secara mutlak dalam catatan sejarah. Karena banyaknya interpolasi dalam catatan sejarah, ada dugaan bahwa klaim yang digunakan untuk memperkuat status sosial dalam keagamaan. Bagaimana menurut Anda? Mari kita ulas bersama-sama. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari konten-kontennya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam, menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan, selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Tidak ada yang istimewa di hadapan Allah kamu semua itu. Diajak bahas nasab ke DNA, ke itu, ke ini, lari-lari sekarang. Ini semuanya nggak ada nilai semuanya. Ini bukan ilmiah. Nggak usah dipermasalahkan, nggak usah dibingkun. Ojo didelok, ojo dirungokno. Jadi istilah kekasih Allah, istilah Habib, istilah Abna itu sudah dari dulu sudah ada, sudah dipakai, tetapi dulu dipakainya oleh Yahudi dan Nasrani. Tapi kira-kira di antara kita ada yang seneng nggak disebut gitu? Ya seneng saja, jangan dipakai kalau bisa. Anggapan bahwa diri dan kelompok kita itu paling suci, paling dekat dengan Allah ada nggak sampai hari ini? Ada. Antum semuanya jangan banyak bicara. Antum nggak usah banyak bicara. Nanti Allah akan munculkan Sayyidina Umar bin Aziz yang baru untuk membela antum semuanya. Enteng kok ini urusan enteng. Cuma dibuat serem aja. Jadi kalau bikin silsilah supaya kita tidak semu, jangan dihentikan sampai titik ke-5, ke-6, ke-10, ke-20 sampai ujung, sampai Nabi Adam. Bentar lagi akan keluar buku kok. Ini fitnah sekarang masalah habaib atau yang lainnya ya. Long pakar nasab diadu dengan pakar hukum negara misalnya. Ya enggak nyambung, Pak. Pakar nasab diadu dengan pakar musik misalnya. Enggak nyambung. Kalau orang ahli ibadah dengan ribuan rakaat, pahalanya kalah dengan Umar Irama. Iya. Manusia paling besar pahalanya Umar Irama. Berapa juta manusia yang mendengarkan nasihat beliau lewat lagunya? Itu tabligh akbar dong. Iya, secara nggak langsung tabligh. Lapangan mana yang mampu menampung jutaan tiap hari? Kalau orang membahas nasab, harus dia dari itu mengikuti kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh ahli nasab. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia, Pak. Gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab, bukan dia akan menguji ahli nasab. Berapa juta manusia yang kemudian terbahagiakan hatinya, lagi stres, putar lagu dia, udah deh jangan banyak ngomong deh, itu aja kalau kita mah. Dia opo ini ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab? Ini penebar fitnah, ada ilmiah. Terus kenapa nggak dijawab loh? Jawab kalau ilmiah, Pak. Berapa banyak orang yang kemudian bisa sekolahkan anaknya, bisa bangun rumahnya, bisa naik haji. Bukan, iya betul. Bahkan berapa orang yang masuk Islam karena lagu Roma Irama. Iya. Yahudi dan Nasrani mengklaim diri dan membuat istilah sendiri untuk kelompoknya,
Yang istilah itu tidak berdasarkan firman Allah, tapi ngaku-ngaku dewek, digawe dewek, dijieun sorangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membedakan diri dan kelompoknya dari orang lain. Dengan bahasa lain gini, saya mah beda sama kamu, sebab saya mah anak Tuhan, saya mah kekasih Tuhan, kamu mah bukan, gitu loh. Targetnya apa? Oleh karena itu, maka nanti beda. Kamu masuk neraka, aku masuk surga. Dua, karena aku ini adalah anak-anak Tuhan dan habib-habib Tuhan, maka kamu harus hormat ke saya. Nanti akan berkembang pada hukum-hukum berikutnya. Saya mungkin nih kalau bahasa ekstrimnya, saya boleh ngambil barang kamu, tapi kamu jangan coba-coba duduk di samping saya, gitu loh. Itu usaha, namanya usaha. Kan? Namanya usaha untuk menaikkan kehormatan diri sendiri. Tapi Yahudi masih lumayan. Ada apanya? Ada dasarnya memang di dalam kitab Keluaran itu ada pernyataan Allah di situ, Israel itulah anakku yang sulung. Jadi ada pernyataan anakku. Binnya Allah di situ. Juga nanti di dalam kitab Matius Perjanjian Baru ada, berbahagialah orang-orang yang suka mendamaikan, sebab mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Nah, ayat ini maksud Allah itu tidak mengatakan bahwa itu bin Allah, bukan. Itu bahasa yang digunakan untuk menyebutkan bahwa mereka itu dekat dengan Allah. Karena yang namanya makhluk paling dekat itu biasanya kan antara anak dengan bapa. Makanya Yesus mengatakan Bapa kita yang di surga. Dan sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pemahaman ini disalahpahami atau sengaja diputar balikkan untuk menyesatkan orang awam. Kalau awalnya anak di situ adalah menggambarkan kedekatan Israel, yaitu Nabi Yakub dengan Allah, disebut anak sulung karena memang di antara Bani Israel itu orang yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Yakub. Dan dari Nabi Yakub nanti akan lahir Bani Israel itu semuanya. Orang paling patuh pada Allah. Maka layak disebut dengan anak Allah. Dan coba kita pahami dalam bahasa sehari-hari. Ini ada kandang burung. Ini kandang burung, ini kandang burung. Orang kadang-kadang kan potong, ini kandang siapa nih? Kandang Haji Mahali. Tapi bisa nggak dipahami bahwa Haji Mahali kandang di situ? Kandang Haji Mahali. Tapi bisa nggak dipahami bahwa Haji Mahali kandang di situ? Ini sangkar siapa nih? Ini sangkar Ustadz Rojak nih. Apa bisa dipahami bahwa Ustadz Rojak berada di sangkar ini? Lihat. Pitik itu anak ayam. Tanya nih, pitiknya siapa nih? Anak ayam siapa nih? Anak ayam Ustadz Taufik. Memang Ustadz Taufik ayam. Nah, jadi pengertian anak Tuhan, anak Allah di dalam firman Allah kepada Israel, juga kepada orang-orang yang suka mendamaikan dan lain, Efraim juga anak sulung Tuhan, itu tidak dimaksudkan dalam pengertian bahwa itu
bin Allah. Tetapi orang-orang Bani Israel ini sengaja atau tidak faham. Ada yang tidak faham, itu orang awam, tapi bagi orang-orang yang ulamanya tentu faham banget, tetapi digunakan untuk menipu orang awam. Karena ada ayat bahwa mereka itu anak Tuhan. Nah, ini aku anak Tuhan nih ayatnya nih. Padahal tafsirnya ngaco. Ini kami ini Habib-habibnya Allah nih. Padahal pengertiannya adalah dimuliakan, dicintai Allah karena amal mereka. Dan amal itu tidak diwariskan. Karena apa? Seseorang bisa disebut sebagai kekasih Allah selama amalnya seperti kekasih Allah yang sebelumnya. Ya, paham ya? Jadi istilah kekasih Allah, istilah Habib, istilah Abna itu sudah dari dulu sudah ada. Sudah dipakai, tetapi dulu dipakainya oleh Yahudi dan Nasrani. Tapi kira-kira di antara kita ada yang senang nggak disebut gitu? Ya senang saja, jangan dipakai kalau bisa. Anggapan bahwa diri dan kelompok kita itu paling suci, paling dekat dengan Allah, ada nggak sampai hari ini? Ada. Hampir semua madhab, semua aliran, semua thariqah, semua ormas hari ini sudah memetik dan menikmati kalimat ini. Mereka merasa diri sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Kalau sebatas meyakini bahwa apa yang dia amalkan itu yang paling benar dan paling baik, mengantarkan mereka kepada Allah, boleh. Tapi kalau kalimat tadi, aku paling benar, paling dekat dengan Allah, kamu kan enggak. Nah ini yang bahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah langsung sanggah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Muhammad bilang sama orang-orang Yahudi Nasrani itu yang petantang-petenteng di hadapan kamu, seperti orang suci aja, mengklaim sebagai orang paling hebat. Lalu kenapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Selama ini Bani Israel tuh yang satu silsilah dengan kamu itu, yang satu nasab dengan kamu itu, banyak yang disiksa oleh Allah karena dosa-dosanya. Ada yang disambar petir kan gitu. Ada yang dirubah jadi monyet. Kalau benar mereka itu simbahmu, apa nasab sekian kamu itu memang orang-orang yang kekasih Allah, kenapa disiksa oleh Allah? Mana ada orang tua nyiksa anaknya, apalagi sampai dibunuh begitu. Nggak bisa. Tanya. Yang benar, bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu itu hai Yahudi Nasrani padha wae basyar iku. Manusia yang diciptakan Allah sama dengan yang lain. Maka kita tidak boleh sombong. Selama masih berstatus basyar, ya sudah, jangan sombong. Sehebat apapun manusia, harus ingat bahwa kita ini basyar. Siapa basyar? Inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'im masnun. Basyar. Ini basyar. Basyar tuh asalnya basyaratun, kulit. Makhluk berkulit kasar. Siapa basyar itu? Adam. Terus ke bawahnya nanti Yakub atau Israel ini. Terus nanti pecah jadi dua, Bani Ismail dan Bani Israel. Terus sampai ke bawah. Nah, jatuhlah di sini
KDRT Kanjeng Dimas Raden Tumenggung, KDRT. KDRT Abdul Razak Kanjeng Raden Tumenggung. KDRT apa? Kekerasan dalam. Kita kalau punya status ini, kadang kita merasa dengan orang yang lain yang lebih rendah, yang tidak punya gelar itu. Tapi ingat kata Allah, bal antum basyarum mimman khalaq. Siapapun kamu, mau bikin gelar apapun kamu bikin sendiri. Ini mungkin nanti satu saat kita bikin juga gelar sendiri, apa misalnya tuh. Misalnya Ustaz Taufik, kita bikinkan gelar aja apa supaya prestis naik. Kalau datang disambut orang, kalau pokoknya orang sibuk dengan datang dia. Misalnya apa? Bikin gelar yang aneh apa? Gelarnya misalnya Tangkuban Perahu gitu. Atau Tengku Raksia gitu. Begitu disebut nama itu orang merinding. Seolah-olah beda dengan yang lain. Tolong hamba-hamba Allah yang sedang dimuliakan orang lain karena selama ini terlanjur menggunakan gelar-gelar kehormatan. Baca ulang-ulang teks ini. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu manusia biasa yang diciptakan Allah. Sama seperti yang lain. Tidak ada yang istimewa di hadapan Allah kamu semua itu. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa saja, Yahudi, Nasrani atau bukan, itu hak Allah mengampuni dia. Maka jangan ada klaim bahwa orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang selalu saja diampuni Allah, khusus tidak orang lain. Rasa itu harus tidak ada. Wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah mau nyiksa, klaim kamu sebagai anak Allah, sebagai habibnya Allah, tidak ada fungsinya. Siksa ya siksa wae. Awas jangan sampai kita kena akidah, wah nanti kalau aku mau neraka tak padamkan saja. Kamu aja belum tentu masuk surga, madamkan neraka. Memang panitia akhirat apa? Ya kan? Nanti kalau tak kasih ini, kamu nggak bakal ditanya sama Munkar Nakir. Urusanmu apa? Job malaikat lain sama kamu. Job kamu tuh ngurusin anak istrimu. Ini muncul akidah-akidah seperti ini karena perasaan tadi, merasa lebih hebat dari yang lain, lebih agung dari yang lain, maka ditekan Allah. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu sama dari Adam semuanya. Selesai di situ. Jadi kalau bikin silsilah supaya kita tidak semua, jangan dihentikan sampai titik ke-5, ke-6, ke-10, ke-20, sampai ujung, sampai Nabi Adam. Sama enggak? Mana hebatnya kita? Nabi Muhammad adalah asyraful makhluqati ajma'in. Makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Tapi dari lisan beliau itu apa? Innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah mewahyukan padaku supaya kamu tawadhu, yuk pada tawadhu. Apa ada manusia lebih tawadhu dari Rasulullah? Nah. Derajatnya paling tinggi, pangkatnya paling mulia, kok tawadhunya paling luar biasa. Kalau berjalan di mana? Wa yamshi wara'a ashabihi di malaikatir ruhaniyah, berjalan di belakang sahabatnya. Lah kalau di belakang sahabatnya, yang di depannya sopan semua. Tapi kalau beliau paling depan, yang baris kedua petatang petentengnya, lu kecil, gua paling depan nih. Tuh Rasul nyontoin kita. Iya kan? Yang di belakang makin rendah tuh. Wa yamshi wara'a ashabi. Masya Allah. Dia berjalan di belakang para sahabatnya. Dan dia tidak pernah mengatakan ini muridku, ini anak buahku. Orang-orang yang ngaji dengan Rasulullah, yang belajar dengan Rasulullah, sebutnya apa?
sahabat. Masya Allah. Sekarang baru ngajarin Iqra itu kan murid saya, Masya Allah. Baru ngaji 10 kali mimpin tahlil kan jemaah murid saya, Masya Allah. Anak buah saya. Ya. Ayo. Dan Rasulullah itu berpenampilan apa? Cara Jawa sing gak ketahuan tuh apa ya? Kata Sunda tuh no sih. Kalau nggak ketahuan siapa dia itu apa? Bukan wali pak maneh apa sih? Penampilannya sama seperti orang awam. Contoh, low profile. Ada bahasa kalau orang Jawa atau Sunda, alah bukan wali pak maneh apa sih? Alah poho euy. Penampilannya itu tidak membuat orang tahu. Tahu-tahu loh. Contoh, ada perempuan lagi nangis di kuburan kan? Kata Rasulullah, sabar ya bu, sabar. Dibentak sama ibu tadi. Kamu nggak tahu kayak apa rasanya aku. Wah, kamu nggak ngalami yang kurasakan, anakku mati. Ngomong enak, canggung Rasul itu. Dibentak-bentak, pulang be Rasul. Ada yang tahu, bu, maaf ya bu. Panjenengan tahu nggak tadi siapa? Enggak. Itu Rasulullah sampai bentak-bentak. Karena penampilannya biasa. Gitu loh. Lari si ibu ngejar ke Rasul. Rasul, saya mohon maaf ya, tadi saya nggak tahu, saya nggak mau nangis lagi deh. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu pada hentakan pertama tadi itu. Jadi sampai udah kadung nggak sabar tadi ngono kuwi. Tapi kan Rasul nggak kemudian makanya lu lihat-lihat gitu. Atau kalau Pak Leo mungkin bayar kontan, tahu lu jangkrik lo, kurang ajar diomongin gak mana tuh goblok ya habis. Kenapa si ibu itu tidak mengenal bahwa itu Rasulullah? Penampilannya biasa. Nah, penampilannya kayak abdi dalam ini kayak surjan. Ini belangkon ini pakaian abdi. Nah itu Loreti. Nggak tahu, kelihatan aja kayak orang kecil, padahal benar-benar kiri. Orang kadang-kadang kan mau pakai semua kepangkatannya sampai nggak bisa jalan kaki, kongso itu. Semua pangkat dipakai, di tikernya dadanya kayak tiker, tinggu kabeh ndase ngasek miring ini gue. Saking pinginnya dihormati, tapi setengah mati kan sebenarnya itu berat itu. Biasa saja. Sallallahu Muhammad, Wala Nabi Muhammad. Saya kalau membayangkan Rasul tuh nangis. Apa sih? Apa enggak, ya Allah, aku ingin Bukit Uhud jadi emas 1 menit jadi itu. Jadi itu. Kok enggak mau ya? Kalau kira-kira kalau ya, Mas Gunawan itu punya kesaktian seperti itu. Tunjuk jadi emas. Mungkin pohon kelapa udah jadi emas semua sini kan. Lalu dia pasang di iklan, siapa yang ingin merubah pohon kelapa jadi emas, hubungi nomor telepon sekian, Mbah Gunawan. Wow. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu ilmu yang diserap oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan Pangeran Diponegoro. Siapa yang tidak tahu Kanjeng Sunan Kalijogo itu siapa sih? Putranya tuh Menggung Wilotikto, ningrat, yang makan tinggal sebut, gitu, mandi tinggal ngomong, baju tinggal panggil, datang. Tapi beliau keluyuran, keliling Indonesia untuk menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang ya tarung sama orang untuk belani orang kecil. Sinau tuh yang benar gitu. Jangan wali itu dianggapnya cuma enak aja, wali itu enggak. Wali itu berjuang.
Wah, Waalaikumsalam tunjuk. Matio, enggak. Enggak. Pangeran Diponegoro, siapa yang tidak tahu? Orang keraton dia pangeran bisa jadi raja kok kalau mau. Kenapa kok turun dengan rakyat, mondok di Tegalrejo, berjuang sampai jenazahnya juga adanya di mana? Ayo, kuburannya di mana, Ustaz Taufik? Ya, iya di mana? Wah, ngarang. Ini rusak sejarah kita ini. Saya sudah pernah ziarah kuburannya di Makassar. Iya betul, tapi Sulawesi kan lega. Saya tanya, Pak Harto di mana? Di Pulau Jawa ya. Oh, itu saking terpaksanya ngaku bener gitu. Apa yang ingin beliau persembahkan pada dunia? Enggak ada nilainya, karena mereka pas sudah jual dirinya kepada Allah, enggak ada nilainya apa-apanya. Sekarang kita baru merasakan, bukan? Setelah usia cukup tua, semua kelezatan, semua keindahan wis gak guna. Cincin yang mahal sudah gak bikin orang tampan kita kok. Gitu. Mau pakai baju apapun tetap aja kita udah jelek, udah tua kok. Iya. Berarti barang-barang yang cantelan itu tidak usah dirawat. Semua gelar kebesaran dilepaskan untuk apa? Dia sadar. Kena teguran ayat. Tolong kalau bisa di rumah kita masing-masing tulis potongan ayat tadi, bikin nanti stiker. Ini obat penyembuh kesombongan. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu manusia biasa ciptaan Allah. Tulis tuh di depan rumah kita. Supaya orang yang mau sombong ke rumah kita mau ngapa-ngapain gak jadi, ngeri juga nih. Cuma segitu kan? Gitu, cuma segitu doang, bikin stiker nanti. Itu aja, manusia biasa. Itu dah. Dah, tempel. Stiker. Kalau di mobil kita di belakang tempel, yang di belakang pasti dia akan sadar, aku kok tadi mau sombong, dah pelan aja. Bikin stiker. Okay. Singkat aja. Ini obat ampuh untuk mengobati kesombongan kita. Saya kadang berpikir, cuma saya bukan dari percetakan ya. Seperti kemarin kan nama musola kita kan, orang nggak tahu. Tabula. Memang tanaman buah langka. Tapi aslinya dalikal ki tabula roiba fi. Ini tabula di sini. Nggak tahu itu. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni, Allah menyiksa sak kersane Gusti Allah. Kamu enggak tahu urusan apa-apa. Nyiksa kamu enggak ada masalah. Ngampuni orang kecil enggak ada masalah, itu hak Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kekuasaan kerajaan langit, bumi dan seisinya hanya Allah yang punya. Didahulukan lillahi, beda tuh hasr. Tapi kalau mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma lillah itu beda. Walillahi, dan hanya milik Allah. Gak ada yang terlibat di sini. Jangan ikut klaim kamu. Wa ilaihil masir. Dan semua makhluk, semua manusia kembalinya ke Dia. Kamu gak ada urusan. Jadi jangan dibiasakan kita membuat sebutan-sebutan atau gelar-gelar yang kita maksudkan untuk membedakan kita dari yang lain,
atau membuat orang lain menjadi segan pada kita, sedapat mungkin hindari segala usaha darimu untuk ingin dihargai orang lain. Sekarang mah CI, jangan ada CI. Tidak perlu jaga image. Percuma. Kan ada saya, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerenda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerenda diusung. Sehebat apapun pangkatmu, gagahmu, meriang mah ngerengek sama dokter. Ya. Butuh dengan orang lain. Kalau kamu butuh dengan orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Nanti saat yang direndahkan sehat, kamu meriang, baru kamu tahu rasa. Assalamualaikum. Hamba yang dimuliakan, ini bacaan kita pada bulan 5 tanggal 18. Surat 5 ayat 18. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak bangga dengan sebutan apapun ya. Nanti kira-kira malaikat nanyain enggak? Namamu lengkapnya siapa? Profesor, Doktor, SH, DRS, SDR, udah nggak ada semua. Lewat semua. Nah, jadi ayolah terus kita belajar tiap hari untuk rendah hati, merendahkan diri, terutama dalam memperlakukan orang. Itu jangan merasa bahwa ada orang yang di bawah kita. Jangan pernah ada rasa bahwa ada orang di bawah kita sehingga kita melihatnya dengan pandangan remeh. Semua sama. Kalau kita mau sombong di hadapan orang, diingetin apanya yang kau sombongkan. Bal antum basyarun mimman khalaq. Kamu manusia biasa, ciptaan Tuhan.